Maritim Basi Anak Darah di bawah sarang burung tempura. Selamat mendengarkan untuk semua. Awal bismillah buka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai Sobat Ikawati dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam acara podcast Cafe Ikawati Ladara, Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang. Baiklah Sobat Ikawati, pada kesempatan siang hari ini kami akan membahas mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikawati Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, yaitu UMKM yang di bawah binaan Ikawati Ikawati Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang. Pada kesempatan siang hari ini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh salah seorang narasumber kita, seseorang ibu yang cantik, yang mempunyai potensi dan kreativitas dalam menjalankan UMKM. Beliau adalah salah satu UKM binaan dari Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, yaitu ada Mbak Kardina. Selamat siang Mbak Kardina. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah senang bisa hadir memenuhi undangan kami untuk podcast di Cafe Ikawati Ladara pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Ibu. Saya hari ini juga berbangga hati dan berkesempatan untuk bisa berada di Cafe Ikawati Ladara. Terima kasih atas undangannya hari ini Ibu. Baiklah para Sobat Ikawati dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita juga akan memberikan sedikit penjelasan apa sih itu Ikawati gitu. Karena kan pada di masyarakat di luar keluarga besar BPN itu bertanya-tanya apa sih Ikawati itu gitu. Ikawati adalah kepanjangan dari Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati Kementerian ATR BPN di seluruh Indonesia. Itu jadi Ikawati ini adalah suatu wadah kita keluarga besar yang ada di keluarga besar BPN yang ada di seluruh Indonesia. Baik, untuk kesempatan kali ini kita tidak banyak membahas mengenai Ikawati, tetapi sedikit ada sesuatu hal yang mungkin saat ini sedang kita concern, yaitu mengenai masalah UMKM. Jadi kita Ikawati ATR BPN Kota Tanjung Pinang akan sedikit berbincang sama Mbak Dina selaku salah satu pelaku UMKM yang ada yang menjadi binaan BPN Kota Tanjung Pinang. Jadi kira-kira kita santai-santai aja Mbak, nggak usah terlalu tegang. Jadi ada mungkin beberapa pertanyaan yang dapat kami tanyakan ke Mbak Dina. Mudah-mudahan ini juga menjadi wawasan atau sangat bermanfaat buat Ikawati, terutama dan masyarakat yang ada di Kota Tanjung Pinang maupun masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Baik Mbak, sebagai owner, saya membaca sedikit profil Mbak Dina, yaitu Mbak Dina adalah salah satu owner dari Kardina Abon Kardina ya. Terus kira-kira dapat Mbak Dina ceritain sejarah singkatnya mengenai Abon Kardina ini? Oke Ibu, terima kasih sebelumnya Ibu. Kita sebagai tanah Melayu Kota Tanjung Pinang, kalau tidak berpantun tuh rasanya kayak masakan kurang bumbu. Ya. Jadi saya nak pantun dulu Ibu. Sungguh enak si putu mayang disusun dengan si kue bolu. Kalau pepatah lama tak kenal makanya tak sayang, makanya hari ini saya nak kenalan dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kardina, saya owner Abon Kardina, UMKM Kota Tanjung Pinang yang merupakan binaan BPN Kota Tanjung Pinang. Jadi kalau Ibu tadi bertanya tentang sejarah adanya usaha ini, sebenarnya usaha ini kalau sebelum mindset saya berubah, saya menganggap ini adalah usaha yang kebetulan. Karena waktu itu di tahun 2018, tepatnya di bulan November, di ulang tahun saya, 16 November, saya ditelepon oleh seseorang ibu-ibu penggerak organisasi perempuan untuk mengajak saya di waktu itu jam 11 siang
mengajak saya untuk ikut pelatihan pembuatan abon dan kerupuk atom. Itu saya harus membawa 20 orang perempuan-perempuan pesisir di Kota Tanjung Pinang. Waktu itu dengan tidak berpikir panjang, saya langsung mengiyakan. Singkat cerita, waktu itu setelah pulang dari pembuatan abon, tidak semua yang menjadi peserta waktu itu open dengan apa yang didapatkan waktu itu. Jadi yang sebagai narasumber, dia tetap menanyakan kepada saya, bagaimana Ibu Dina, ada yang bisa melanjutkan pelatihan ini? Saya merasa bertanggung jawab, akhirnya saya mencoba untuk sebenarnya itu tidak dipikir sebagai usaha. Itu hanya untuk sebagai pertanggungjawaban saya sebagai waktu itu yang membawa ibu-ibu lainnya. Waktu itu saya juga mengolah abon. Mengolah abon itu bukan ikan tongkol Bu seperti sekarang. Awalnya itu abon ikan tamban. Jadi waktu itu pertama kali setelah saya mengolah itu, saya ikutlah di satu acara di Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat itu ada yang namanya bazar organisasi PKK Ibu waktu itu. Saya ikutlah dengan mindset yang masih mindset ibu rumah tangga, dan kemasan juga belum ada ilmu pengetahuan tentang bisnis. Jadi saya pajang produk saya. Waktu itu ada tamu yang mungkin dia dengan tidak ia sadari, dia sudah menyakiti hati saya waktu itu dengan kemasan saya yang biasa-biasa saja, dengan bahasa ini kemasan yang mau dipajang, yang ingin bersaing dengan produk-produk di luar sana. Ibaratnya saya membuat hati saya ini terhina. Tapi justru bagi saya waktu itu ini adalah tantangan. Tantangan untuk saya mau membuktikan. Saya akan buktikan sama kamu kalau saya, ibu-ibu di wanita pesisir di Kota Tanjung Pinang juga bisa sukses. Benar. Apalagi daerah saya namanya Kampung Bugis, Ibu. Kampung Bugis yang orang kalau belum pernah tahu, oh itu orang kampung gitu. Jadi saya pengen buktikan ibu-ibu rumah tangga juga bisa sukses, Ibu, dengan niat dan ketulusan dan ikhtiarnya. Benar. Jadi waktu itu sudah saya punya produk. Bedanya saya sama pembisnis-pembisnis di luar sana, harusnya saya belajar bisnis dulu, baru punya usahanya. Kalau saya beda Ibu, saya punya produknya dulu, baru saya cari ilmu bisnis. Oh gitu. Jadi kebalikan. Jadi waktu itu, waktu pendaftaran nama usaha, langsung saya buat abon Kardina. Kan saya nggak tahu nih, harus buat yang gimana. Saya hanya ditanya, Ibu nama usahanya apa? Abon Kardina. Saya daftarkanlah menjadi nama abon Kardina. Ternyata itu kan terikat Ibu. Saya tidak bisa menjual produk lain. Saya tidak bisa menjual kerupuk, saya tidak bisa menjual cake, saya tidak bisa jual kue ulang tahun. Akhirnya saya kejepit dengan kesalahan saya tadi di abon Kardina itu. Di satu itu produk. Abon itu. Iya benar jadi. Tetapi Ibu, sekarang baru saya sadari, apapun yang terjadi di dahulunya itu bukan kebetulan. Itu sudah suratan dari Allah, sudah takdir dari Allah. Dari situ menantang saya bahwa saya harus berinovasi. Saya harus berinovasi. Dari abon itu saya harus menciptakan lagi produk lain. Benar. Adalah yang produk yang di belakang kita ini yang ada namanya stik kari abon, bilis gulung abon, temuse abon atau kari pop abon. Terus abonnya juga saya harus kasih yang original, harus kasih yang pedas. Mungkin itu lagu sejarahnya mengapa orang lebih kenal saya sekarang sih Ma Abon. Karena produknya abon, karena lebih dikenal dengan Ma Abon. Ma Abon. Mungkin Ibu Wali Kota juga kenalnya Kardina Abon. Oh ini abon ya. Jadi kalau setiap lihat saya, Ibu Rahma itu tahu abon, ya ini Kardina Abon kan. Jadi branding sendiri sih. Membrandingnya dengan ya mengalir alami seperti itu. Itulah sejarah singkatnya. Gitu. Jadi dengan kebetulan mengikuti pelatihan di kecamatan. Di kecamatan dengan hal di tingkat yang paling rendah dulu. Rendah, benar. Terus mempunyai motivasi untuk saya ingin sukses nih. Iya. Walaupun tadi yang diceritakan oleh Mbak Dina itu ada cemehan, mungkin ada hambatan segala sesuatu gitu kan. Tetapi itu mungkin merupakan masukan mungkin yang positif. Betul. Yang tanpa Mbak Dina sadari gitu kan, sehingga membuat Mbak Dina lebih semangat nih gitu kan. Betul Bu, itu power. Iya, kayaknya ada semangat dari dalam diri untuk membuktikan bahwa apa yang dibicarakan, apa yang diomongkan orang itu saya harus buktikan.
Iya. saya juga harus bisa sukses. Benar. Terus salah satu pilihannya itu adalah ikan. Ikan tuh sebagian besar penduduk yang ada di Kota Tanjung Pinang itu rata-rata penghasilannya itu dari nelayan, Iya, dari laut, gitu kan. benar. Mungkin dengan penghasil laut itu, makanya Mbak Dina mencoba untuk berinovasi, membuat satu makanan yang mungkin sangat bermanfaat yang tidak terpikirkan oleh orang. Biasanya kan ikan cuma di Goreng, untuk makanan sehari-hari gitu kan, tetapi dengan pemikiran dan inovasi terciptalah produk-produk abon gitu kan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan semakin membuat Mbak Dina lebih fighter lagi untuk memajukan usaha UMKM-nya. Amin. Sebenarnya tujuannya ada di Bu, pesan di abon ini. Di abon ini sebenarnya saya mengedukasikan bagaimana masyarakat itu gemar makan ikan tapi tidak berbentuk ikan lagi. Kadang anak-anak kan susah sekali untuk makan ikan. Begitu lihat ikan yang digoreng ibunya, langsung teringat dengan kejadian-kejadian ada durinya. Jadi bagaimana saya mengedukasikan juga balita dan lansia bagaimana tetap gizi ikannya itu tetap terpenuhi walaupun gizi sudah nggak lengkap lagi gitu. Iya benar-benar. Mengedukasikan juga karena kan program pemerintah kan gemar makan ikan. Gemar makan ikan. Ini salah ikan. satu dari program pemerintah kita yaitu gemar makan ikan, dan sekarang sudah dicoba untuk direalisasikan oleh Mbak Dina dalam bentuk cemilan yang berbahan juga. ikan gitu. Terus pertanyaan selanjutnya itu, hal apa yang membuat Mbak Dina itu lebih konsen dalam kegiatan UMKM ini? Kalau saya itu gini, saya awalnya membuat usaha ini kan hanya kayak tadi, hanya untuk melanjutkan dari pelatihan. Tetapi setelah saya belajar ilmu bisnis, kalau kita coba-coba, itu pasti rezeki Allah kasih juga coba-coba. Coba-coba, benar. Jadi saya berusaha untuk menjadi UMKM yang istiqomah. Benar. Saya berharap usaha saya ini bukan hanya saya yang menikmati. Saya juga berharap usaha saya ini bermanfaat untuk masyarakat di sekitar. Saya berdayakan ibu-ibu yang di sekitaran rumah, di wilayah Kelurahan Kampung Bugis, untuk ambil andil di usaha ini. Saya berharap usaha ini juga jadi sumber pendapatan untuk ibu-ibu di sekitar, memberdayakan ibu-ibu daripada ya Bu ya duduk ngerumpi. Mendingan ibu-ibu tuh gabung di dapur Abon Kardina di Kelurahan Kampung Bugis, boleh sambil gulung bilis, nanti kan ada penghasilan gitu, sambil sharing, sambil bercerita apa tentang anaknya, tapi tetap harus ada penghasilan juga Ibu. Itu yang memotivasi saya, sehingga sampai saat ini waktu masa pandemi juga saya harus tetap bertahan. Karena apa? Masih banyak keluarga-keluarga yang bergantung di usaha ini selain saya gitu. Benar. Kalau saya lihat tadi di profil yang Mbak Dina ceritakan sedikit di awal, itu Abon Kardina berdiri pada tahun 2018. Benar. Berarti kan setelah itu juga mengalami pandemi. Benar Ibu. Dan Benar. seperti kita ketahui pada saat pandemi udah tuh semua Luar biasa. perekonomian lumpuh gitu kan. Ini buat yang saya pertanyakan, apa yang membuat Mbak Dina tetap fighter pada saat pandemi, terus masih bisa juga berjalan Bangkit ya, Bu. usahanya? Iya, bagaimana cara Mbak Dina tetap bangkit? Jadi kita kan tidak pernah terprediksi Bu, saya tidak pernah bermimpi di dunia ini ketemu dengan namanya pandemi dan corona ini. Benar-benar. Jadi waktu itu saya di bulan Februari, saya masih di Jogja Ibu, ikut pameran di sana. Itu perginya masih aman-aman, masih dengar itu pandemi atau corona itu masih di Cina. Kirain nggak sampai nih ke Tanjung Pinang ini pandemi. Terus saya pulang dari Jogja, saya udah banyak tuh yang cek-cek suhu bagaimana itu. Oh ini mungkin hanya prosedur ya untuk yang dari luar gitu. Sampai di Tanjung Pinang, kami ada beberapa acara waktu itu MTQ ya Bu di kota Tanjung Pinang. Itu kami ada bazar juga. Di situ tempat promosi kami. Terus saat itu di bulan Maret itu langsung kena hantam. Hantamnya dikirain pandemi ini hanya 1 minggu anak-anak itu lockdown sekolahnya. Yeah. Sebelum itu kami dapat info, saya ada beberapa agenda untuk acara pameran dan bazar itu
ada yang di Pulau Penyengat, ada acara MTQ provinsi, ada juga acara sekda nasional di Batam, sehingga saya menstok abon ini sebanyak 20 kilo Ibu di bulan Maret itu setelah pulang dari Jogja. Tapi apa mau dikata, semua kan tidak terprediksi. Akhirnya saya tidak bisa lagi, ibarat kata orang Melayu, nangis saya tak ada lagi berlagu dan ada air mata Ibu. Menangisnya dan nggak ada suara lagi. Iya benar. Saya ngomong sama suami saya, Pak, ini abonnya banyak nih di dalam kulkas, mau kita apain? Mungkin kalau mau dihabisin 15 menit habis Bu. Iya, Saya benar. bisa bagi-bagi untuk sedekah. Tapi setelah itu saya memutar otak bagaimana modal saya kembali. Iya benar. Sedangkan untuk 20 kilo abon itu menghabiskan 100 kilo ikan lebih Bu. Dengan bermacam, waktu itu kan baru mau startup ya Bu, baru mau mulai usaha, uang tabungan juga sudah habis. Jadi waktu itu saya memutar otak. Benar, ketika kita kepepet dan kejepit, Iya. itu ide-ide berlian itu keluar saya keluar. Waktu itu ikan di kulkas, di freezer juga saya olah menjadi bakso. Sempat saya banting setir, saya menjual bakso. Sebenarnya agak sedikit lebay sih Bu, kalau saya buka di sosial media saya agak sedikit lebay. Karena apa? Setiap pembuatan di dapur produksi saya buat Bu kontennya. Saya buat di video, hai guys, gue jual bakso lo hari ini dengan protokol kesehatan, pakai masker. Saya omongin. Ketika saya share, kantor-kantor itu melihat, dia percaya bahwa dengan kehigienisan saya, dia pesan. Tapi di situ saya berpikir, saya mengantar bakso dari Kelurahan Kampung Bugis ke Wali Kota, DPR, sampai terakhir ke Dinas DP3, itu bagaimana dengan waktu yang sama, kuahnya harus panas. Iya benar. Itu kendala bagi saya. Mungkin waktu itu saya mendapat omset satu hari bisa sampai 700-800, luar biasa satu hari Ibu. Tapi capeknya juga luar biasa. Sedangkan abon juga masih ada tuh di dalam kulkas, bingung mau diapakan abon ini. Jadi waktu itu abon itu saya bikin abon bolbi waktu itu Bu. Abon bolbi, bola-bola abon ubi. Oh gitu. Ada ubi, terus di dalamnya isi abon dikasih tepung panir. Saya jual seperti frozen dan digoreng juga. Ada kendalanya juga, karena barang yang ready to eat itu tidak bertahan lama. Iya. Kembali lagi saya merenung lagi isi kulkas yang banyak gitu. Wah gimana ini, kalau dibagi-bagi memang habis sih Iya, Bu. benar. Jadi waktu itu anak-anak kan di rumah, apapun yang ada mamanya masak, kayaknya mereka bahagia. Jadi waktu itu saya ambil abon, saya ambil tepung, saya aduk, jadilah stick abon. Stick abon. Stick abon. Saya cerita, oh nih enak loh mama. Karena anak-anak kan biasanya jajan di luar, kita nggak boleh keluar. Iya. Keluar rumah aja ketakutan, Iya, memang luar biasa, mencekam sekali kampung kami waktu itu. Jadi waktu itu anak-anak makan enak. Waktu itu ada juga zaman kita agronomi mayusis suka bercocok tanam. Sekali saya bercocok tanam. Saya lihat di halaman rumah banyak daun kari Bu. Oh iya, daun kari yang biasa untuk Iya, itu ya. pemanfaatan perkarangan ya. Jadi saya ambil daun kari itu, saya potong-potong, saya campurkan lagi dengan adonan yang anak saya bilang enak. Akhirnya saya buat, inilah keluar Bu produknya. Ini di masa pandemi, di masa kejepit dan kepepet, itu stick kari abon. Saya testing pasar, saya pesan kemasan, alhamdulillah. Itu jadi kegemaran teman-teman di kantor itu untuk jadi cemilan di rumah anak-anak. Kalau kan sekarang kan banyak pelajar, waktu itu kan daring kan Ibu. Saya coba itu, makanya kalau dibilang apa yang membuat saya bertahan, karena saya sudah terlanjur produksi banyak, saya harus bertahan. Tapi saya bersyukur Allah masih kasihkan saya pemikiran dan keenceran otak waktu itu untuk berinovasi. Benar, inovasi, kolaborasi, itu masa pandemi, itulah yang membuat kekuatan untuk saya untuk tetap bertahan dan bangkit dari pandemi. Ya kalau tadi saya simak dari pembicaraan Mbak Nina itu kan melalui masa pandemi gitu kan, dimana kita semua juga kita semua mengalami hal tersebut gitu kan. Saya sedikit memberikan informasi bahwasanya Ikawati itu kita memiliki seseorang pembina. Dan pembina kita itu istri dari Bapak Menteri ATR BPN, Kementerian ATR BPN, yaitu Ibu Nani Hadi Cahyanto. Beliau itu adalah orang yang memperakasai atau orang yang memikirkan pada saat pandemi itu bagaimana caranya wanita-wanita
di Indonesia ini khususnya pada saat masa pandemi, tetapi tetap masih bisa memproduksi sesuatu hal gitu kan. Makanya Ibu Nani Hadi Cahyanto itu salah satu seseorang yang menginisiasikan marketplace Ladara, agar bagaimana cara pada masa pandemi ini kita perekonomian Indonesia itu tetap bertahan. Itu hebatnya Ibu Menteri kita itu kan. Makanya saya bilang, ternyata ini sangat yang tidak kita sangka-sangka. Ternyata Ibu Menteri kita itu seseorang yang menginisiasi untuk mendirikan salah satu marketplace yaitu Ladara, di mana mempunyai konsep bertujuan itu tadi, ada perekonomian Indonesia itu tetap berjalan pada masa pandemi. Itu bagaimana caranya supaya ibu-ibu atau para UMKM itu tetap dapat berjualan meskipun di rumah. Benar, Ibu, online ya. Iya, itu. Benar. Makanya saya sedikit membaca profil tentang beliau, gitu. Ternyata Ibu sudah memikirkan hal tersebut pada masa pandemi itu. Makanya dengan masa pandemi pun mungkin perekonomian di Indonesia masih bisa bertahan. Benar, Ibu. Dan itu yang membuat mungkin kita anggota Ikawati itu dapat meniru dari semangat beliau itu. Masya Allah. Makanya kegiatan dari Ikawati ini salah satunya yaitu kita berusaha untuk mensejahterakan masyarakat itu. Baiklah, sahabat Ikawati dimanapun Anda berada, perbincangan kita pada saat ini sepertinya nih walaupun santai tapi kelihatannya seru gitu ya. Sedikit membahas masalah tentang UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Tanjung Pinang. Terus yang saya tanyakan lagi Mbak Dina, selain Mbak Dina adalah salah satu UMKM binaan BPN Kota Tanjung Pinang, Mbak Dina juga adalah salah satu dari penerima dari manfaat yang diadakan oleh kegiatan yang diadakan oleh BPN, yaitu salah satu programnya adalah PTSL. Jadi Mbak Dina merupakan salah satu. Benar. Itu saya sedikit tertarik ini sebenarnya, ternyata gitu kan program dari pemerintah itu terutama itu dari Bapak Presiden kita gitu kan, yang menggalakkan program PTSL. Itu sebenarnya program itu tidak hanya mungkin untuk instansi pemerintah atau BUMN. Ternyata program tersebut diberikan juga untuk masyarakat, yayasan dan tempat-tempat ibadah gitu kan. Nah, ini yang menarik buat kami gitu, yang menarik mungkin buat sobat Ikawati dimanapun berada, bahwasanya salah satu pelaku UMKM juga merupakan penerima dari program sertifikat PTSL. Coba kira-kira bisa Mbak Dina ceritakan sedikit mengenai program PTSL, manfaat dari program PTSL untuk Mbak Dina. Jadi ceritanya kami menganggap tabu ya sertifikat itu ya. Jadi kita cerita mindset orang kampung. Yeah. Jadi kalau ada program yang ayo di sertifikat, pasti pemikirannya pasti pajaknya mahal. Ini pandai-pandai pemerintah aja gitu. Awalnya seperti itu. Karena mindset tadi. Tapi waktu pencanangan pemimpin kita, Bapak Presiden Joko Widodo itu yang di TV, dia mensertifikatkan tanah di Indonesia sebanyak itu, terpikir, kenapa ya aku nggak ikut program ini, ada nggak ya di daerahku gitu. Dicari-cari tahu waktu itu Bu, sama RT, RW gitu dicari tahu. Ternyata ada di BPN Kota Tanjung Pinang, itu program PTSL. Jadi waktu itu kami kan masih tanah keluarga awalnya. Itu sudah dipecah SKGR, tapi masih SKGR Ibu. SKGR ya bahasanya ya. Kalau dulu Alasa ya namanya. Jadi waktu itu ngomong sama suami, ini ada program loh, yang program Bapak Presiden, ternyata di daerah kita ada gitu. Biasanya cuma di TV gitu. Benar nggak nih Bapak Presiden bagi-bagi sertifikat, benar nggak sih gitu? Ternyata benar Bu, di di BPN Kota Tanjung Pinang waktu itu saya ajukan, suami saya bilang ayo. Waktu itu support juga dari Pak Lurah Rabi lah, waktu yang Pak Lurah lama itu dia support, dia menantangani apa. Saya waktu itu saya terakhir Bu infonya itu.
bakalan udah banyak sih yang mengurus. Saya ikut, alhamdulillah waktu itu terbit. Cuma terbit waktu itu sebelum terbit nggak pikir untuk apa-apa sih, sebenarnya hanya untuk sertifikatkan tanah. Biar kan kita nggak tahu tuh nanti anak-anak gimana gitu, yang penting kita sudah punya sertifikat tanah. Bersyukur dengan program Bapak Presiden kita dapat sertifikat PTSL ini tadi, sertifikat tanah. Jadi waktu itu Bu, kan ada tuh yang beberapa kelebihan harus membayar BPHTB, ya gitu kan. Terus memang sih karena mindset orang kampung, alah katanya gratis gitu. Tapi enggak, BPHTB itu karena memang untuk kelebihan kita yang kelebihan, kan ada bangunan atau ternyata memang alhamdulillah tidak berat, masih dalam jangkauan kami. Waktu itu suami bilang, udah daripada kita punya nggak dicap gitu kan, ayo kita urus gitu. Alhamdulillah kami simpan Bu. Waktu itu kami simpan, nggak kepikir Bu di masa pandemi itu, nggak kepikir mau apa gitu kan. Di masa pandemi pernah teman-teman dari BPN ke rumah mensupport saya, yuk bangkit gitu di masa pandemi. Ada beberapa kali teman-teman BPN juga kunjungan ke tempat kami. Mulai pembinaan ya Bu, mulai pembinaan. Dia baru terpikir di masa pandemi ketika new normal kita kedua kali kena hantam panasnya pandemi. Yang pertama bangkit terus turun lagi, produk kami di swalayan hampir tidak laku karena mungkin orang mau ke swalayan ketakutan gitu, tidak boleh kemana-mana. Iya, jadi memang Bu, dan dana modal di awal itu banyak habis bukan karena kami pakai, tapi habis karena untuk retur. Berapa banyak barang retur yang harus tidak bisa dijual, sepaling tidak kemasan kita habis, kita rugi di kemasan. Tapi saya percaya ketika saya bisa melewati masa pandemi, masa-masa sulit, ketika saya bisa bangkit kembali. Ibarat kalau kita main patroli, kita langsung terbang tinggi. Sejak itu baru terpikir, Pak kita punya sertifikat PTSL. Ini mungkin rahasia Allah titipkan dari program Bapak Presiden dibantu dengan teman-teman BPN. Yuk kita mulai startup kembali. Saya startup kembali, sertifikat saya gunakan, tapi benar-benar kami harus hitung-hitung dengan kemampuan kami Ibu untuk bangkit. Karena saya belajar dari pengalaman, kami tidak boleh stok terlalu berlebihan. Yang penting kami punya stok modal. Stok modal, bagaimana kami memanfaatkan dari hasil yang kami gunakan sertifikat tadi untuk modal usaha untuk bangkit di new normal ini. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Mungkin kalau waktu itu saya tidak mengurus sertifikat ikut program PTSL, mungkin saya nggak bisa pinjam banyak Ibu. Iya benar. Karena mungkin SKGR lihat dapat berapa lah ya gitu kan Bu. Tapi alhamdulillah sebenarnya di sertifikat ini bisa dapat lebih waktu itu, malah ditawarin lebih. Tapi saya merasa saya cuma butuh segitu. Iya benar. Saya sesuai kebutuhan, terus sesuai kemampuan. Iya benar. Saya sangat terima kasih dengan teman-teman BPN Kota Tanjung Pinang yang waktu masa pandemi itu memang rajin Bu ke rumah, support, semangat, beli produk saya. Saya bilang memang UMKM se-Indonesia sekarang adalah primadona. Benar. Pemerintah di mana-mana melirik UMKM. Benar. Luar biasa, saya bilang saya bersyukur berada di Indonesia. Saya bilang saya sangat bersyukur, apalagi di Provinsi Kepulauan Riau. Luar biasa, pemerintah dari atas sampai ke bawah semua instansi OPD support ke UMKM. Salah satunya Ikawati ini yang luar biasa. Saya sangat bersyukur loh Bu bisa di sini. Kayaknya Alhamdulillah luar biasa. Itulah Bu, mungkin kalau mau cerita panjang mungkin sangat panjang. Yang pasti saya tidak akan melupakan apa-apa yang pernah terjadi di pandemi untuk pelajaran, untuk bangkit dan semangat. Mungkin banyak hikmah yang khususnya buat saya pelajari dari Mbak Dina gitu kan, dalam masa pandemi tetap berdiri tegak untuk istilahnya tuh menjalankan usaha, bertahan. Iya benar, bertahan bagaimana ini bisa tetap menjalankan kehidupan gitu kan Mbak. Jadi memang Mbak dalam dalam kegiatan kita itu di kantor pertanahan yang ada di seluruh Indonesia, bahwasanya PTSL ini adalah
salah satu yang benar-benar menjadi konsentrasi oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, bagaimana itu seluruh tanah yang ada di Indonesia itu bisa disertifikatkan gitu. Karena tujuan PTSL itu ialah bertujuan itu untuk memberikan kepastian hukum. Benar Ibu. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam bentuk sertifikat tanah. Karena kalau sudah bersertifikat, Nggak ada yang bisa gugat Ibu. iya benar, bahwasanya kalau ini sudah menjadi sertifikat kita, berarti ini adalah hak buat kita. Hak buat Benar. kita, dan itu sangat bermanfaat ternyata ya. Sangat bermanfaat. Saya baru benar. tahu ini ternyata itu sertifikat sangat bermanfaat Ada istilahnya. hubungan juga sama UMKM ya Bu. Ternyata sertifikat yang diberikan kepada Mbak Dina itu bermanfaat untuk kelangsungan UMKM Mbak Dina pada masa pandemi. Mungkin ya sedikit menjadi modal usaha Benar Ibu, gitu untuk ya, Mbak. mulai bangkit lagi. Dan kalau pada saat pengurusan sertifikat melalui program PTSL tidak ada hambatan kan? Alhamdulillah Bu, sangat mudah. Mungkin kalau waktu itu karena saya dapat info dari teman, karena mungkin dia yang ngurusnya rame-rame gitu ya, kemarin saya itu udah ketinggalan. Teman saya bilang, ayo cepat, besok sudah Senin, ayo segera. Waktu itu saya dengan pasang keberanian ketemu Pak Lurah. Itu hari Minggu loh Bu. Pak Lurah berani mengeluarkan tanda tangan. Saya bilang, Pak, saya pengen sekali program ini. Saya bilang PTSL ini. Besok Senin, takutnya Pak Lurahnya nggak ada di kantor. Iya benar. Boleh nggak Pak tanda tangan Pak? Saya bilang besok pagi-pagi saya harus ke BPN. Saya bilang saya harus urus langsung gitu. Iya, langsung dibantu. Jadi saya juga bersyukur Bu, saya dikelilingi orang-orang hebat, saya dikelilingi orang-orang yang mindsetnya positif, berbagi informasi, memang luar biasa. Karena di masa pandemi Bu, itu di masa-masa kita mencekam, Iya. penuh dengan ketakutan. Ketika aura-aura negatif yang banyak di tubuh kita, ya pasti pikiran kita down, jatuh, mungkin kita bisa gulung tikar gitu. Tapi saya bersyukur Bu, saya dikelilingi orang-orang hebat. Salah satunya memang di masa pandemi itu lagi tinggi-tinggi yang mungkin saya hampir nggak pernah buka masker. Ketika BPN telepon mau ke rumah, itu wanti-wanti sebenarnya, karena saya memang menyimpan lansia di rumah, saya khawatir kalau ada tamu. Tapi waktu itu Bu, memang teman-teman di BPN itu, saya baru juga dapat kabar dari Ibu yang salah satu yang berkunjung ke rumah saya sudah almarhum. Iya. Itu memang luar biasa, support Iya. sekali. Salah mereka. satu seseorang dari BPN Kota Tanjung Pinang, pejuang PTSL. Pejuang PTSL. Saya juga baru tahu ini dari Ibu. Kalau nggak, saya nggak pernah tahu. Saya menganggap beliau masih ada ini. Memang benar Ibu. Yang Biasa memberikan amalan dan buat jadi amal ibadah, benar Bu. Baiklah sahabat Ikawati dimanapun Anda berada, semakin panjang obrolan kita, sepertinya semakin menarik gitu. Banyak hal-hal yang mungkin akan kita bicarakan yang nantinya memberikan manfaat atau edukasi buat kita semua. Ini belum berakhir, ini masih berlanjut. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pertanyaan buat saya tentang sosok dari Mbak Dina ini yang salah satu pelaku UMKM binaan Kota Tanjung Pinang. Dan menurut saya itu beberapa kali kita bertemu gitu kan, terus produk-produk Mbak Dina juga sudah kita pajang di gerai UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang gitu kan. Terus yang akan saya tanyakan, bagaimana sih pendapat Mbak Dina tentang keberadaan dari kami Ikawati ETR, BPN, khususnya Kota Tanjung Pinang untuk Mbak Dina selaku pelaku UMKM. Jadi awalnya saya ini kan nggak tahu nih Bu cerita Ikawati ini. Yang sering turun itu kan teman-teman BPN awalnya. Jadi saya bilang, ini kok sering order gitu. Mereka nggak awalnya gitu. Tapi lama-lama, oh ternyata di BPN ada pojok UMKM-nya. Iya. Itu yang dikelola oleh Ikawati ya Bu, Ikatan Wanita Karyawan dan Karyawati ya. Karyawan dan Karyawati. BPN. Jadi kalau yang saya rasakan sejak saya dibina di bawah pembinaan Ikawati, itu omset naik Bu. Alhamdulillah. Omset naik, Masya Allah. Bermanfaat. Sangat bermanfaat karena hampir berapa hari sekali masuk informasi, ini pesanan Kak, pesanan yang luar biasa. Hampir saya punya satu nota khusus permintaan dari
pojok UMKM Ikawati Iya. ini memang saya sudah hitung-hitung luar biasa. Mungkin kita baru bergabung, Iya. manfaatnya sudah luar biasa. Jadi kemarin saya mengantarkan produk, saya sempat foto Bu, pojok UMKM, saya posting di status. Mungkin kalau teman-teman IKM Kota Tanjung Pinang itu paling tahu, saya suka share di sosial media. Itu bukan saya mau sombong atau enggak, karena saya merasa kapasitas handphone saya Ya. itu nggak cukup untuk disimpan, harus disimpan lewat sosial media gitu. Jadi waktu itu saya share di sosial media, teman-teman itu kayak terkomporin gitu Bu. Itu di mana itu di BPN loh, saya bilang BPN Kota Tanjung Pinang itu programnya. Gimana cara masuk begini? Nah saya bilang inilah luar biasanya Ikawati ATR BPN Kota Tanjung Pinang yang support terhadap UMKM. Awalnya teman-teman saya itu apa sih hubungan kantor pertanahan dengan UMKM? Iya benar. Dia ngurus tanah, kita ngurus tepung. Dia ngurus tanah, saya ngurus ikan tongkol loh, Iya. gitu. Jauh hubungannya sebenarnya. Jauh kan? Bu, jauh. Itu kan bapak-bapak Iya, yang ngukur betul. tanah paling ya pakai kamera. Itu beda Bu. Kalau memang nggak tahu, kalau saya dari awal memang nggak tahu, itu nggak ada hubungan. Ketika orang BPN mungkin menghubungi UMKM, kami ada rasa ketakutan. Wah ini mau ngajar ngutang nih, gitu. Tapi Bu, sudah saya jelaskan sama teman-teman di komunitas, ternyata mereka tertarik. Karena apa? Manfaatnya besar, ada hubungannya, saya bilang. Memang program PTSL ini memang luar biasa. Bukan kita untuk mengajarkan teman-teman untuk berhutang, tidak. Iya. Tapi bagaimana teman-teman ada dana cadangan. Iya. Walaupun hanya belum digadaikan atau belum disekolahkan, tapi kita punya pegangan. Untuk apa saya bilang? Untuk sekolah anak, kita tidak tahu. Jangan sampai ibunya UMKM, anaknya juga UMKM. Iya. Saya berharap anak saya menjadi pembisnis yang lebih handal daripada saya. Iya, Saya bilang benar. gitu. Jadi teman-teman sampai ngomong, oh jadi itu yang di Kota Tanjung Pinang yang diposting itu di kantor BPN. Iya, saya bilang. Ternyata kantor BPN juga punya pojok UMKM. Iya. Saya bilang. Jadi teman-teman tuh makin penasaran Ibu. Makanya saya bilang memang program Ikawati ATR BPN Kota Tanjung Pinang ini memang sangat luar biasa. Saya merasakan manfaatnya. Mungkin kalau pemerintahan kota membantu kami masuk ke swalayan. Tapi kalau Ikawati membantu kami di pojok UMKM, sehingga siapapun yang datang ke BPN bisa menikmati hasil karya inovasi UMKM Kota Tanjung Pinang. Tapi nanti Mbak Dina bakalan tunggu sesuatu yang lebih menarik. Masya Allah, Selain luar biasa. UMKM kita tampilkan di masing-masing pojok kantor badan pertanahan yang ada di seluruh Indonesia, nanti hasil dari UMKM tersebut akan kita pasarkan ke marketplace yang lebih luar biasa. Masya Allah, luar Marketplace biasa. yang lebih berkonsentrasi ke UMKM. Salah satunya yaitu tadi yang didirikan oleh Ibu Menteri kita itu pada zaman yang pandemi itu, Bu Menteri bekerja sama menginisiasi bagaimana ini UMKM agar tidak terpuruk pada masa pandemi dengan didirikannya itu marketplace Ladara. Oh, Ladara. Nah, nanti produk-produk UMKM juga akan kita bantu untuk kita masukkan ke pasar marketplace. Berarti Ladara. bisa ke nasional Ibu ya? Enggak hanya di pojok UMKM. Iya, nggak ada hanya di pojok UMKM gitu kan. Jadi yang tadi saya ambil dari hasil pembicaraan Mbak Dina mengenai kegiatan Ikawati. Selain kita ada beberapa kegiatan gitu, pada saat ini Ibu Menteri memang lebih berkonsentrasi dalam kegiatan UMKM, yaitu yang mungkin yang ada dalam pikiran Ibu Menteri, jangan sampai kita nih wanita-wanita Indonesia cuman diam di rumah, benar, nggak bisa tidak bisa kemana-mana. melakukan apa-apa gitu kan, tetapi mungkin dengan diam di rumah kita bisa Ada penghasilan. penghasilannya. Iya, Bu, gitu. benar. Jadi ya itu tadi kan dengan adanya produk-produk dari UMKM di seluruh Indonesia nanti akan dipasarkan di marketplace Ladara. Namanya apa? Itu khusus di BPN ya Bu ya? Kalau Ladara itu kerjasama Ikawati dan PT Ladara dan Mabakti. Oh iya, saya baru ingat kemarin kan pernah saya diundang ya Ibu ya, waktu ikut Zoom ya Ibu. Ladara itu. Jadi kita diberi pembekalan oleh pihak Ladara
bagaimana nih nanti produk-produk UMKM dimanapun berada itu bisa tampil ke Ladara dari segi packaging, dari segi izin-izin gitu nanti akan dibimbing oleh Ladara. Semoga nanti ya produk-produk kita UMKM Indonesia bisa tampil lah di Ladara. Amin, amin. Jadi nggak kalah menarik juga dengan produk-produk yang sudah terkenal ya Ibu. Iya, jadi memang ada kegiatan di kantor-kantor ATL BPN di seluruh Indonesia. Itu ya itu tadi yang Mbak Dina bilang. Kenapa ya kok BPN ngurusin ada hubungan ngurusin apa gitu. UMKM, Teman-teman kan? juga ngomong gitu. Iya, benar. Apa sih hubungannya kantor pertanahan dengan UMKM? Dia ngurus tanah, kita ngurus tepung gitu kan. Bapak-bapak ngurus tanah, ibu-ibu Iya. ngurus tepung gitu kan. Hubungannya gitu. Ternyata memang ada hubungannya. Jadi pada dimanapun kantor pertanahan berada itu ada suatu kegiatan yang namanya itu pemberdayaan masyarakat. Jadi kita BPN selain mengurus tanah masyarakat, kita juga diminta untuk membantu masyarakat dalam hal yang lain, yaitu pemberdayaan masyarakat tersebut. Makanya dari kegiatan-kegiatan tersebut mana yang menjadi binaan-binaan dari BPN gitu kan sesuai dengan tujuan dari reforma agraria, yaitu untuk bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat gitu. Jadi dalam pembinaan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu mensurvei UMKM yang ada di minimal di lingkungan Kantah dimanapun berada dengan memberikan masukan misalnya bekerja sama juga dengan instansi-instansi terkait seperti dinas kesehatan mungkin yang dapat PIRT yang dapat memberikan izin mengenai PIRT gitu. Terus ada Disdagri ya Bu, ada halal ya Bu ya juga. Ya memberikan fasilitas untuk mengurus produk-produk halal dan dari Kemenkumham gitu kan. Itu untuk haki ya Bu. Alhamdulillah Bu. Kami Abon Kardina sudah haki juga. Itu dari itu jadi merupakan salah satu program dari pemberdayaan masyarakat itu. Jadi BPN bekerja sama dengan instansi-instansi terkait untuk memberikan kemudahan masyarakat yang pelaku UMKM agar dapat lebih siap untuk tumbuh ya. Iya bener gitu kan. UMKM naik kelas. Alhamdulillah UMKM naik kelas gitu ya. Iya. Jadi ya itu kerjasama antara BPN dan UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Ya mudah-mudahan dengan kerjasama kita ini kan memberikan manfaat. Yaitu saya katakan tadi sesuai dengan tujuan dari reforma agraria itu memberikan manfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan program-program pemerintah juga akan tetap berlanjut khususnya untuk UMKM. Amin, amin ya robbal alamin. Wah, sungguh luar biasa Bu, saya sangat berterima kasih karena sekarang ini UMKM memang primadonanya. Itu tergantung kami aja yang bisa mengambil peluang. Ada juga yang lambat mengambil peluang, tinggal. Iya benar-benar sih. Terus ya inilah tadi maksud dan tujuan kami mengundang Mbak Dina ke sini, yaitu kami juga sedikit jadi banyak nih, bukan sedikit sebenarnya, jadi banyak ya Sobat Hikawati dimanapun Anda berada, jadi banyak itu istilahnya pengalaman yang mungkin menjadi motivasi buat kita semua. Seperti saya, gitu kan, saya bukan pelaku UMKM dan saya juga tidak mengerti awalnya itu UMKM seperti apa, tetapi ada kegiatan Hikawati yang dicanangkan oleh Bu Menteri untuk UMKM tersebut. Karena kalau kita lihat itu semangat Bu Menteri luar biasa. Bu Menteri itu keliling dari satu provinsi yang lain itu untuk melihat hasil-hasil UMKM, dan ternyata hasil-hasil UMKM yang ada di seluruh Indonesia itu banyak banget dan beraneka macam, dari makanan, dari segi kerajinan, kain-kain, dan itu semua akan diangkat oleh Ibu Menteri dalam marketplace Ladara nanti. Masya Allah, semoga kita makin tumbuh ya Ibu. Ya itulah harapan kita semua, di mana Hikawati bisa berperan untuk masyarakat, bisa membantu, minimal kami membantu untuk memberikan wadah untuk bagaimana pelaku-pelaku UMKM dapat memasarkan
hasil dari produk-produknya. Ya seperti Mbak Dina tadi, yang awalnya cuman dari satu abon, matahari bisnisnya hanya abon saja. Iya, yang dikenal dengan Ma'abon. Jadi semua harus ada abonnya, Iya, Bu. ternyata itu memberikan manfaat. Benar, jadi branding, Bu. Jadi kalau ditanya gimana sih cara membranding, saya bilang itu hanya alami saja. Jadi setiap saya ketemu dimanapun saya berada, sekarang kalau saya turun di pelosok desa-desa, semalam saya turun di Kabupaten Bintan, langsung tahu, oh ini Kardina Abon. Kardina Abon. Iya. Saya sangat bersyukur dengan ketidaktahuan awalnya, tapi saya tetap bersyukur. Jadi itulah yang menjadi brand saya sekarang. Iya benar. Ini salah satu sahabat Ikawati. Ini adalah beberapa produk hasil dari usaha Abon Kardina, antara lain yaitu abon ikan tongkol. Ini olahan ikan yang langsung bisa dimakan. Iya, dicampur sama bubur, nasi anget gitu kan. Dan ini luar biasa. Saya juga sudah mencoba dan masih ada stok di rumah. Masya Allah, terima kasih Ibu. Jadi pelanggan setia ya Bu. Jadi sekarang buat kami Ikawati itu kami nggak perlu lagi jajan di luar, tapi kami sudah belajar untuk jajan di UMKM yang ada di kantor gitu. Ada di pojok UMKM. Ada, dan produk-produk Mbak Dina ini ada di pojok UMKM Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang. Selain abon, jadi ini tadi ya Mbak, di zaman pandemi ini ya. Kalau Mbak Dina berinovasi. Bagaimana dari abon ini bisa menjadikan makanan-makanan yang karena lain. tadi kepepet Bu. The power kepepet. Ada semangat ketika kepepet. Mak-mak itu kalau ketika kepepet tuh idenya banyak sekali. Karena bukan tidak mau rugi, tapi meminimalisir kerugian biar kita bisa manfaatkan hasil-hasil tuh untuk kedepannya. Iya benar. Kayak gini ada yang tanya, abonnya kok ada 2 warna gitu. Karena dia punya target pasar itu beda-beda Bu. Kan tujuan tadi mengedukasikan masyarakat bagaimana cara mengkonsumsi ikan dengan tidak bentuk ikan lagi. Kadang kalau sudah lansia kan udah nggak bisa tuh makan ikan goreng, asam pedas, sarung bayu gitu. Jadi Dina bikin abon. Kalau yang untuk original ini memang target pasarnya untuk lansia dan balita. Kadang ibu-ibu apalagi memang pencanangan di Provinsi Kepri dan Indonesia itu kan stunting kan Ibu. Stunting, bagaimana kekurangan gizi, salah satunya ya yang bisa mencegah stunting adalah ikan, proses ikannya. Jadi bagaimana anak itu bisa mau makan walaupun nggak bentuk ikan lagi. Jadi itulah tadi Dina berinovasi dari abon. Memang resepnya itu bukan resep yang, kalau jujur bukan resep yang dari pelatihan aja, sudah Dina kolaborasikan bagaimana resep Dina ini bisa bertahan lama dengan tanpa bahan pengawet, tanpa minyak, tapi bisa bertahan lama. Kalau dulu mungkin Dina awal-awal belum tahu, cuma bertahan 1 minggu, sekarang bisa tahan 6 bulan di suhu ruang. Terakhir kali dapat orderan dari pemerintahan Kota Tanjung Pinang untuk goodie bag jamaah haji. Alhamdulillah Ibu, produknya sudah sampai ke Mekah. Doain ya, ordernya juga bisa ke Mekah. Amin. Sama-sama mendoakan sahabat Ikawati, Mbak Dina dengan hasil UMKM bisa berangkat ke Mekah. Amin ya Rabbal Alamin. Tujuannya nggak lain ya Ibu, baik rumah saja. Benar Ibu. Iya, ini juga merupakan salah satu Kardina Abon Kardina ini merupakan juga salah satu dari UMKM andalan kita. Alhamdulillah. Yang nanti akan kita coba untuk kita pasarkan di market Ladara. Itu seperti yang kemarin sudah kita ikuti kegiatan pertemuan antara PT Ladara Dharma Bakti dengan Ikawati yang ada di Provinsi Kepri. Bahwasanya itu saya sangat tertarik itu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kia kemarin mengenai UMKM. Beliau berharap semua UMKM itu bisa diangkat ke pasar Ladara, meskipun dari segi perizinan, terus dari segi legalitas itu sebuah perizinan, dan segi packaging mungkin yang dari yang sangat sederhana nanti akan
dibina gimana caranya yang dari sederhana atau biasa-biasa aja tuh menjadi Luar biasa. Masya Allah. Makanya kita undang Mbak Dina, Iya, sama-sama benar. kita pelajari. Jadi memang Ladara ini memberikan wadah untuk kita semua UMKM yang ada di seluruh Indonesia untuk masuk ke Ladara. Jadi mudah-mudahan semua UMKM yang ada di Indonesia itu bisa go internasional. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi tidak hanya di Tanjung Pinang ya. Tanjung Pinang khususnya, Kepri, mudah-mudahan Indonesia dan go internasional gitu. Jadi ya mungkin pada kesempatan yang lain Abon Kardina akan kita tampilkan juga di pasar marketplace Ladara dan juga di event-event yang ada di Kota Tanjung Pinang. Makin semangat ini Bu. Luar Jadi biasa. sebenarnya ini kita juga seneng nih Kawati. Saya juga semakin semangat berusaha untuk membantu UMKM yang ada di lingkungan Kota Tanjung Kota Pinang Tanjung Pinang. khususnya gitu kan. Makanya saya ini sepertinya ini nih yang sesuatu yang harus saya pelajari gitu. Siapa tahu nanti saya juga menjadi salah satu pelaku. Pembisnis ya. Benar. Jadi ya itu Ikawati tidak hanya diam di rumah, mungkin bisa juga menjadi Apalagi kalau jualannya di Ladara kan Bu. Kan sambil jaga anak, Iya. sambil nunggu suami pulang. Wah, tetap omset Iya, gitu. benar. Dan nanti coba akan kita komunikasikan juga. Nanti mungkin kita adakan onboarding dengan pihak Ladara. Jadi pihak Ladara langsung datang bagaimana mengajarkan bagaimana caranya kita untuk bisa masuk ke marketplace tersebut gitu. Jadi mungkin nanti ya mohon doanya semoga kita bisa. Semoga Bu, itu yang kami tunggu-tunggu Bu. Iya. Karena selain kami ini kan pemasaran, apalagi pemasaran online, kami harus butuh banyak belajar. Iya benar. Harus butuh banyak belajar biar kami bisa sambil duduk upload, Iya, omset gitu. benar. Mas kan sekarang zamannya ibu-ibu lebih senang pegang handphone. Iya Bu, sampai tangannya udah gerak Iya sendiri. benar. Siapa tahu nanti dengan adanya bimbingan dari pihak Ladara memberi edukasi buat kita bagaimana caranya untuk masuk ke marketplace Ladara. Ditunggu Bu. Nggak sabar nih kayaknya. Kayaknya pulang ini langsung persiapan untuk foto produk yang cantik-cantik ini kayaknya. Dan pulang ini Mbak Dina bisa langsung tuh lihat medsosnya Ladara. Oh iya. Jadi Aplikasinya juga ada ya Bu? aplikasinya ada juga Siap. medsosnya Ladara gitu kan. Jadi bisa melihat bagaimana sih hal-hal UMKM yang ditampilkan di Ladara. Jadi memberikan semangat buat Mbak Dina untuk bersaing dengan UMKM yang ada di luar sana, di luar wow. Indonesia. Mana tahu untuk berkolaborasi dengan UMKM mendapatkan inovasi-inovasi baru lagi ya Bu ya. Wah, ini ada di pasar Ladara yang seperti ini ya. Nanti Abon Kardina punya produk seperti itu gitu. Iya. Tapi dengan ciri khas ada abonnya. Benar. Baiklah, Sobat Ikawati dimanapun Anda berada, kesempatan kali ini kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mendatangkan narasumber juga yang luar biasa. Luar biasa cerewetnya. Iya, yang mempunyai keinginan untuk maju dengan berinovasi, kreasi gitu kan. Kolaborasi UMKM dan BPM. Iya, kita berharap semua itu akan tetap terjalin. Amin, amin. Baiklah, untuk kegiatan atau hasil kegiatan pada siang hari ini, saya akan sedikit memberikan kesimpulan nih. Jadi yang saya tanggapi, yang saya dengar itu dari Mbak Dina sebagai salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang, bahwasanya beliau memberikan apresiasi dengan kegiatan Ikawati yang ada di seluruh Indonesia yang merupakan program dari Kementerian ATR BPN seluruh Indonesia yang dimana awalnya berjalan untuk kuat pada masa pandemi, yang dimana juga ternyata Bu Menteri sudah memikirkan bagaimana menginisiasi UMKM yang ada di Indonesia itu jangan sampai terpuruk pada saat pandemi
dan tetap bisa untuk menjalankan roda-roda perekonomian yang ada di Indonesia, dan itu memberikan support banget buat kita semua Ikawati yang ada di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya yang saya dapat simpulkan itu dengan adanya program dari Bapak Presiden kita, ya, PTSL ya Bu. Iya, dari Bapak Presiden kita Pak Jokowi melalui Kementerian ATR BPN memberikan kemudahan ternyata ke masyarakat dengan program PTSL, yaitu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bagaimana aset tanahnya ini bermanfaat, Benar, dilindungi, bermanfaat gitu, ternyata untuk masyarakat. Kalau saya pikirin kemarin PTSL itu pensertifikatan untuk untuk instansi-instansi pemerintah. Ternyata PTSL itu tidak hanya untuk instansi pemerintah, tetapi untuk masyarakat. Dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan program ini akan tetap memberikan manfaat untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Terus satu hal lagi itu bagaimana UMKM binaan BPN itu memberikan manfaat, tidak hanya bekerja sama antara UMKM dan BPN, tetapi UMKM juga memberikan bisa bekerja sama dengan dinas-dinas atau instansi-instansi terkait yang saat ini memang lebih concern ke UMKM. Gitu. Terus mudah-mudahan UMKM yang ada di seluruh Indonesia dapat masuk untuk berkompetisi di marketplace Ladara. Amin. Wah, semangat ya. Iya, karena ini memang benar, ini salah satu marketplace yang lebih konsentrasi ke UMKM. Kalau misalnya marketplace yang lain mungkin konsentrasinya ke semua gitu kan, tetapi Ladara lebih khusus memikirkan bagaimana UMKM di Indonesia itu lebih meningkat gitu. Semoga ini semua memberikan manfaat buat kita, kerjasama antara Ikawati dan Ladara. Jadi apapun yang dilakukan oleh BPN, Ikawati dan Ladara itu salah satu adalah tujuan dari untuk kegiatan reforma agraria yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi itu saja Mbak Dina, terima kasih banyak. Mbak Dina sudah hadir ke podcast kami, podcast Cafe Ikawati Ladara. Wow, keren. Semoga dengan adanya kegiatan ini akan memberikan manfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Iya, dan ini juga sangat bermanfaat buat saya pribadi dan mungkin Sobat Ikawati dimanapun Anda berada. Baiklah, Sobat Ikawati dimanapun Anda berada, pada saat ini sudah banyak dan panjang yang kita perbincangkan dengan narasumber kita yang satu ini, dan mungkin di kesempatan lain kita juga akan mengundang narasumber lainnya yang mempunyai UMKM di bawah binaan BPN gitu. Baiklah, saya tutup dengan, tadi saya buka dengan pantun, Mbak Dina juga pantun juga ini. Jadi sekarang saya tutup juga dengan pantun. Bunga melati di atas meja, anak dara pasang pelita, jika tersilap tutur dan kata, jemari disusun, maaf dipisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Dina, mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu buat Abon Kardina. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu. Satu pantun juga dari saya, Ikawati, belajar berenang di Tanjung Siambang, membawa bekal si putu ayu. Terima kasih Ikawati ATR BPN Kota Tanjung Pinang, IKM Berdaya Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.